Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan penjelasan untuk pertemuan ke-12 untuk mata kuliah pengelolaan persampahan. Jadi sebelumnya kita sudah mulai membahas aspek teknis pengelolaan persampahan, yaitu terkait dengan peraturan perundangan dan terkait dengan kelembagaan. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan mengenai pendanaan atau pembiayaan dan juga nanti peran serta masyarakat. Nanti seperti biasa, kalau memang ada yang ingin memberikan tanggapan atau pertanyaan, silakan bisa langsung disampaikan saja. Kalau nanti tiba-tiba hilang sinyal, tolong dikabari juga saya. Oke, di awal ini saya mungkin kita mulai dari bagaimana biaya persampahan pada beberapa negara yang berbeda. Ini data yang lama ya, bukan data yang terbaru, belum sempat saya rubah. Jadi sebagai perbandingan saja, ini bagaimana di Tokyo dengan adanya proses insenerator, daur ulang dan penimbunan sekitar 475 per ton. Kemudian di Guangzhou, dia hitungannya per kakak, penggunaan TPA yang sanitary dan atau kontrol. Sedangkan untuk yang di Belanda, sudah ada pemisahan di sumber, kemudian ada insenerator, daur ulang, dan penimbunan di TPA, dia mencapai 3.000 per kakak. Jadi cukup beragam sebenarnya terkait dengan biaya penanganan sampah di sini. Kemudian di Monterrey ada yang disertai dengan transportation, ada yang langsung ke TPA dengan besaran yang berbeda-beda. Ini masih belum sesuai dengan rasio dolar sekarang ya, 85 dan 42.000, jadi 10 US dollar dan 5 US dollar. Jadi sebenarnya biaya persampahan itu bisa dikatakan memang tidak kecil ya, tidak murah. Salah satu alasan agak sulit juga. Sedangkan bagaimana di Indonesia sendiri, ini saya menggunakan data yang dari Bapak juga. Kalau kita lihat dari alokasi APBD di kita, persentase anggaran pengelolaan persampahan itu bisa dikatakan kurang dari 1% ya, kurang dari 1%. Ini berdasarkan data KLHK di tahun 2020, PPSP, dan ada kajian sistemik di tahun 2019, kurang dari 1% terkait dengan persentase anggaran pengelolaan sampah terhadap alokasi APBD. Jadi memang bisa dikatakan akan sangat sulit kalau kita hanya berpegang dari dana pemerintahan ya, dari APBD ya. Kemudian terkait retribusi pun pengumpulannya masih tergolong rendah juga. Retribusi terkait pengelolaan sampahan masih di bawah 50%. Berdasarkan data dari Kemenku, data PUPR, dan ada kajian dari PPSP juga. Kemudian kalau dilihat dari aspek pendanaan secara terpusat ya, secara terpusat, angka kebutuhan pengelolaan sampah dari RPJMN 2020-2024 itu sekitar tinggi jadinya ya, 63,3 T terkait dengan infrastruktur untuk operasi dan pemeliharaan 15 sampai dengan 15,5 T, di mana kebutuhan tersebut dari ketersediaan yang ada saat ini itu dilihat dari yang skenario dasar ya, pendanaan ya. Jadi sebagian besar 21%-nya dari APBN, ada APBD 19. Jadi berbagi hampir sama ya pusat dengan yang di daerah. Kemudian ada tambahan sekitar 9 T dari masyarakat, swasta, CSR, Diswab, dan lain sebagainya. Nah ini tanpa adanya tambahan dana, apakah dari dana desa, dana retribusi daerah, ada KPBU, hibah, dan lain sebagainya. Harapannya nanti adanya skenario-skenario tambahan, baik secara moderat dan optimis nantinya bisa mencapai target kebutuhan tadi, kebutuhan dari pendanaan tadi. Jadi yang awalnya sumbernya hanya dari PBN APBD, maka diharapkan pendanaan yang bersumber dari masyarakat dan swasta yang bisa mencapai 9T itu juga bisa dimaksimalkan di masing-masing daerah, karena di sini
dalam perkembangannya yang saya ketahui memang masih belum secara serempak sama ya, tergantung dengan masing-masing daerahnya terkait dengan bagaimana caranya bisa mengumpulkan pendanaan dari masyarakat ataupun swasta terkait dengan pengelolaan. Dari sini pun masih ada sekitar 13,4 T lagi ya untuk pendanaan pengelolaan persampahan di sini. Sehingga nantinya dari pusat dan daerah juga dibutuhkan minimal dari peraturan perundangan yang terkait dengan pendanaan tadi. Pendanaan yang terkait dengan bagaimana pengelolaan dana desa, retribusi daerah, PBU, hibah, dan lain sebagainya. Kemudian di skenario moderat, perluasan komposisi sumber dana melalui kombinasi dana desa di sini sudah diharapkan sudah bisa berjalan, jadi setidaknya 60% dari rata-rata itu pemanfaatannya hanya sekitar 40%. Kemudian dari yang modern, selisihnya berkurang ya dari yang awal 13,4 sekarang menjadi 8,2 T. Yang harapannya secara skenario optimisnya bisa didapatkan perluasan sumber dana lagi selain apa yang sudah ditambahkan dari dana desa dan retribusinya, yaitu adanya skema KPBU, hibah, baik dalam negeri ataupun luar negeri dan lain sebagainya. Perkiraannya sekitar 8,2 T yang menjadi selisih kurang pada skenario yang moderat. Jadi ini perencanaan yang jangka panjangnya terkait dengan pendanaan ya sekedar informasi yang perlu kita ketahui secara bersama juga. Kemudian dalam penerapan retribusi pengelolaan sampah di Indonesia, ini berdasarkan data Bappenas survei dari 38 kota kabupaten di Indonesia. Jadi mengklasifikasikan kota metropolitan, kota besar, kota sedang, dan kota kecil. Di sini kota Padang enggak masuk ya. Jadi ini kota besar, kota sedang, sampai kota kecil itu berdasarkan jumlah penduduknya. Jadi di sini mendapatkan rentang besaran retribusinya ya. Besaran retribusi di kota metropolitan hingga kota kecil. Jadi di sini untuk kota metropolitan hingga ke kota besar itu rentangnya 19.000 sampai dengan 3.000. Sedangkan untuk yang kota sedang sampai kecil itu sekitar 2.000 sampai dengan 10.000 per bulan. Jadi memang tidak ada batasan atau standar yang ditentukan sebenarnya pada awalnya. Kemudian penguatan pendanaan persampahan di kota kabupaten itu bisa dilakukan dengan membangun tata kelola persampahan daerah yang kuat melalui optimalisasi aspek-aspek terkait dengan regulasi, terkait dengan aspek teknis operasional, aspek kelembagaan, aspek pembiayaan, dan aspek partisipasi masyarakat. Kemudian adanya penerapan Permendagri nomor 7 2021, ini salah satu peraturan perundangan baru terkait dengan retribusi ya. Bagaimana pemerintah mengatur mengenai retribusi sampah melalui Permendagri nomor 7 tahun 2021. Kemudian yang ketiga, penguatan tadi bisa dilakukan dengan menggali potensi pendanaan lainnya. Jadi potensi pendanaan lainnya atau yang bersumber dari sektor swasta biasanya melalui sistem Packaging Recovery Organization atau PRO, kemudian ada juga mekanisme KPBU, jadi kerjasama antara pemerintah dengan badan usaha. Jadi biasanya di beberapa daerah kita bisa menemukan adanya badan usaha yang sebenarnya bisa dikembangkan di masing-masing daerah terkait dengan pengelolaan persampahan. Kemudian bisa juga nanti berasal dari optimalisasi pendanaan CSR, di mana perlu adanya pengembangan potensi pembiayaan lain seperti BPDLH, Green Bond atau Green Sukuk. Ini biasanya yang bersumber dari pemerintah pusat biasanya. Karena di beberapa kesempatan mungkin kan sudah pernah mendapatkan info mengenai suku yang fokus ke arah pembangunan hijau misalnya. Sedangkan mungkin bisa jadi kita membuka satu suku yang terkait dengan pengelolaan persampahan. Kemudian apa saja komponen-komponen biaya pengelolaan persampahan. Jadi kalau kita coba bisa bagi menjadi upstream, midstream, dan downstreamnya, maka nanti pada tahapan awal di downstreamnya, di upstreamnya,
di tahapan pengurangan sampah yang berasal dari sumber-sumber sampah, maka jika kita lihat dari dua opsi yang berbeda, yang pertama dengan penggunaan bank sampah dan penggunaan composting, maka di bank sampah investasinya bisa mencapai 500 juta per ton, sedangkan untuk biaya operasionalnya 50 sampai dengan 100.000 per ton. Sedangkan untuk yang composting 300 sampai dengan 1.000 per kilogram untuk skalanya RT atau RW. Sedangkan untuk skala kawasan biayanya 20 sampai dengan 50.000 per ton. Dan nantinya untuk yang di midstream dan downstream, seperti yang bisa dilihat di sini, mulai dari proses pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, dan pengolahan, yang berasal dari mulai dari proses pengumpulan, kemudian ada di TPS juga ada biaya investasinya, kemudian di TPS 3R juga ada biaya investasi dan ada biaya operasionalnya. Kemudian di pengangkutan ada biaya investasi terkait dengan penyediaan alat, kemudian ada biaya untuk operasionalnya, kemudian ada tahapan proses processing juga dibutuhkan investasi dan operasional, begitu pula pesan daur ulang, industri composting, atau kerjasama dengan industri semen, misalnya untuk refuse derived fuel-nya atau sebagai bahan bakar clean-nya. Kemudian sampai ke TPA juga nanti pasti akan ada investasi terkait dengan biaya dan operasionalnya. Jadi kalau di total memang cukup banyak cukup banyak pembiayaan yang dibutuhkan terkait dengan pengolahan sampah. Jadi kita coba lihat dari satu aspek, yaitu di bagaimana biaya operasional dan pemeliharaan TPA. Jadi yang pertama ada biaya investasi, pemeliharaan, dan operasi. Investasi di sini tergantung dengan sistem landfill seperti apa, apakah ada bangunan 3R, apakah ada bangunan pendukung, apakah ada fasilitas pendukung. Harus dijabarkan juga apa saja bangunan pendukungnya, apa saja fasilitas penunjangnya. Kemudian peralatan-peralatan yang digunakan juga diperlukan untuk ditentukan dari awal perencanaannya. Kemudian pada biaya pemeliharaan sendiri, ini nanti akan dibagi lagi menjadi ada komponen-komponen pendukung, kemudian ada untuk instalasi pengolahan listriknya, kemudian pemanfaatan gasnya, kemudian ada terkait dengan alat berat, komponen operasional 3R-nya jika memang tersedia, dan komponen jembatan timber. Operasionalnya mulai dari pengolahan lindi, alat berat, gaji karyawan, tanah, sampai dengan pengendalian lingkungan, pemantauan ataupun pengendalian lingkungan. Kemudian dalam penentuan biaya kita juga mengenal adanya biaya satuan yang digunakan sebagai tolak ukur efektivitas atau efisiensi sistem pengelolaan sampah, yang terdiri dari biaya satuan per meter kubik atau per ton sampah dan biaya satuan per penduduk. Jadi ini yang nanti biasanya dijadikan acuan terkait dengan pendanaan atau pembiayaan persampahan. Jadi yang pertama berdasarkan tonnya atau berdasarkan ukuran per meter kubik, berdasarkan jumlah penduduk, atau berdasarkan jumlah KK-nya. Dalam perhitungan biaya operasional dan pemeliharaan, biasanya digunakan dua metode. Yang pertama memperhitungkan biaya investasinya. Yang kedua dengan tidak memperhitungkan biaya investasi. Jadi metode pertama yang memperhitungkan biaya investasi itu biasanya memang dalam bentuk kerjasamanya dengan swasta. Sedangkan yang tidak memperhitungkan biaya investasi itu untuk pelayanan publik. Jadi untuk pelayanan publik biasanya investasi dibebankan pada pemerintah. Kemudian hal penting dalam penghitungan biaya pengelolaan, timbulan sampah, kemudian tingkat pelayanan, bagaimana sistem pola pengumpulannya, kapasitas dan pola pengangkutannya seperti apa, kapasitas pengolahan, sistem pengolahannya seperti apa, sampai dengan ke pemrosesan akhirnya, kapasitas dan sistemnya seperti apa yang digunakan. Kemudian ini sebagai contoh saja beberapa biaya satuan pertahapan penanganan, jadi mulai dari pewadahan, biasanya terdiri dari ada biaya depresiasi dan biaya operasional dan
pemeliharaannya. Kemudian untuk pengumpulan dengan adanya rata-rata perhitungannya selama 3 tahun, ada biaya depresiasi, biaya per volume sampah, kemudian ini untuk pemindahan, untuk rata-ratanya 25 tahun. Ada tambahan personil di tahapan pemindahan ini, kemudian di pengangkutan untuk 5 sampai dengan 7 tahun, kemudian untuk pembuangan akhir selama 10 tahun, dan biaya-biaya administrasi dan peningkatan institusi mulai dari biaya keperluan gedung sampai dengan pengendalian pengawasan. Sampai sini dulu ada yang mau bertanya enggak ya? Suara saya masih cukup jelas kan ya? Masih, Jelas, Pak. Pak. Oke, kita lanjut dulu ke retribusi. Jadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya, dari Permendagri 7 tahun 2021 tentang cara perhitungan tarif retribusi dalam penyelenggaraan penanganan sampah, ini menjadi salah satu bentuk reformasi retribusi penanganan sampah di Indonesia, di mana beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait dengan implementasi kalkulator retribusi. Jadi sudah ada, saya ada Excel nanti kalau yang berminat, ada Excel untuk menghitung retribusi terkait dengan penanganan sampah. Jadi kalkulator di sini bisa digunakan sebagai panduan atau guidance untuk pemerintah daerah yang bisa menyesuaikan dengan karakteristik masing-masing daerah. Kemudian Irmek Penganggaran pasal 8 Permendagri 7 2021, pemanfaatan hasil penerimaan retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan penanganan sampah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Kemudian peningkatan retribusi harus disertai dengan peningkatan pelayanan. Jadi Permendagri diharapkan bisa menjadi enabling untuk tata kelola persampahan di daerah. Pemerintah daerah diharapkan bertanggung jawab secara keseluruhan terkait dengan pengelolaan sampah, kemudian bisa mengkoordinasikan dan memfasilitasi kerjasama antara masyarakat dan swasta. Yang menjadi objek retribusi sendiri, yang pertama itu mulai dari pengumpulan, kemudian pengambilan sampah dari sumber yang dibawa ke lokasi pembuangan sementara, kemudian pengangkutan sampah dari pembuangan sementara tadi ke lokasi, apakah itu nanti dibawa ke TPST, apakah langsung dibawa ke TPA. Kemudian penyediaan objek retribusi yang ketiga adalah untuk penyediaan lokasi pembuangan atau pemusnahan akhir sampah. Pengecualiannya terkait dengan objek retribusi di sini adalah terkait pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lain. Sedangkan yang menjadi subjek retribusi sendiri berupa orang pribadi ataupun badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan persampahan. Kemudian prinsip sasaran yang digunakan dalam penetapan tarif sendiri. Yang pertama dari biaya penyediaan jasa. Jadi harus ditentukan dulu penyediaan jasanya, biayanya dibutuhkan seperti apa. Kemudian mempertimbangkan juga kemampuan masyarakat yang tadi willingness to pay-nya. Kemudian adanya aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanannya. Jadi nanti balik lagi ketika sudah dibuat sistemnya, ketika ada yang tidak sesuai sistem, bagaimana nanti proses pengendalian. Kemudian untuk biaya penanganan sampah sendiri, itu setidaknya terdiri dari 2 jenis biaya, yaitu biaya modal dan biaya operasi dan pemeliharaan. Modalnya berapa, biaya yang dibutuhkan untuk operasional dan pemeliharaannya berapa. Itu yang nanti dikatakan sebagai biaya penanganan sampah. Oke. Kemudian dalam penetapan tarif retribusi biasanya dihitung berdasarkan biaya pengelolaan per tahun, dari berdasarkan nanti kebutuhan investasinya, operasional dan modal seperti apa nantinya, kemudian kemampuan dari pemerintah kota kabupaten terkait dengan subsidinya,
kemampuan masyarakat membayar atau willingness to pay, subsidi silang. Jadi misalnya nanti kita mengkategorikan kelompok sumber-sumber sampah, mungkin nanti yang kita membedakan antara yang di pemukiman, ada yang di pasar, ada yang di sekolah, di kawasan industri, pasti nanti akan berbeda-beda yang dijadikan sebagai satu untuk subsidi silang. Jadi bisa jadi nanti di pemukiman bisa lebih rendah karena kemampuan untuk membayarnya lebih rendah. Kemudian dihitung juga berdasarkan volume sampahnya. Volume sampahnya berapa yang dihasilkan. Peninjauan dari tarif retribusi itu diharapkan dilakukan setiap 5 tahun sekali. Kemudian diperlukan juga dukungan peraturan dan pelaksana retribusi. Beberapa skenario perhitungan retribusi. Yang pertama skenario untuk pelayanan publik, maka yang digunakan biaya satuan pengelolaan yang meliputi operasional, pemeliharaan, tanpa adanya biaya investasi ataupun depresiasi, di mana itu menjadi tanggung jawab pemerintah. Sedangkan untuk yang skenario komersial, digunakan biaya satuan yang sama tadi ya, ditambahkan dengan biaya investasi dan depresiasi. Skenario dari skenario komersial sendiri biasa digunakan untuk perhitungan pelayanan yang sepenuhnya dilakukan oleh pihak swasta. Kemudian daerah layanan yang bersifat komersial. Contohnya untuk di hotel, restoran, atau kegiatan-kegiatan komersial lainnya. Pendekatan retribusi sendiri, yang pertama retribusi menurut biaya satuan, besarnya ditetapkan sesuai dengan biaya satuannya. Biasanya dikenakan pada masyarakat yang memerlukan pelayanan khusus. Sedangkan retribusi menurut pengelompokan wajib retribusi dilakukan dengan memperhitungkan berapa biaya pengelolaan. Pengelompokan wajib retribusi juga sudah harus ditetapkan, ada berapa kelompok nantinya. Kemudian besaran subsidi pembiayaan oleh pemerintah dan subsidi silang antar kelompok wajib retribusi juga harus diperhitungkan. Sebagai contoh nantinya, untuk perhitungan retribusi sendiri, yang pertama menghitung biaya pengelolaan, kemudian penetapan subsidi, pembagian kelompok wajib retribusi, kemudian penetapan satuan unit tarif untuk setiap kategori kelas tadi, kemudian memperhitungkan efisiensi penarikan retribusi untuk setiap kategori, kemudian menghitung total unit tarif yang dapat ditagih, membagi biaya pengolahan dengan total unit tarif, menghitung besaran tarif untuk setiap kategori dan kelas. Kemudian menetapkan tarif untuk setiap kategori dan kelas. Jadi sebagai contohnya untuk perhitungan biaya pengolahan sampah tanpa depresiasi, ada data timbulan sampah dalam ton per hari dan tingkat pelayanan 75%. Jadi yang dikelola nantinya ada 150 ton per hari. Dari sini baru nanti coba kita hitung dulu yang pertama biaya pengelolaan sistem pengumpulan sampahnya. Ini dilakukan tanpa depresiasi, masing-masing membawa baik untuk gerobak, becak motor atau pickup. Ada biaya satuan yang berbeda-beda. Nanti kita dari situ kita bisa mendapatkan berapa biaya sistem pengumpulan sampahnya. Kemudian untuk pengelolaan penyapuan, ini kapasitasnya dari jalan ada 25 km, ada biaya satuannya. Kemudian pengelolaan pengolahan, ini ketika menggunakan, contohnya di sini menggunakan pengomposan, ada biaya satuannya. Jadi di sana akan didapatkan juga dari perhitungan di sini juga akan didapatkan berapa sampah residunya yang nantinya akan diproses untuk diangkut menggunakan kontainer. Kemudian sebagiannya juga akan ada sisa dari proses pengomposan yang akan terbawa juga ke TPA menggunakan kontainer. Itu harus diperhitungkan juga berapa jumlahnya. Kemudian terkait dengan sistem pengangkutan dari masing-masing pola yang digunakan, apakah individual, komunal, penggunaan dump truck, kontainer, dan kompakter, akan ada biaya satuan yang berbeda-beda. Kemudian untuk yang di TPA, ini perkiraannya saja, untuk biaya satuannya sekitar 50.000 per ton. Nanti akan didapatkan keseluruhan. Jadi secara keseluruhan nantinya komponen mulai dari pengumpulan sampai dengan pemrosesan akhir di total disitulah nanti dikatakan sebagai biaya pengelolaan. Dan ini biaya pengelolaan tanpa depresiasi.
Kemudian sudah juga diperhitungkan berapa tadi sampah yang terlayani dalam hitungan ton per tahun, kemudian biaya satuan pengelolaannya berapa, dan biaya satuan pengelolaan baik itu dalam satuan ton ataupun meter kubik. Sedangkan di sini kita lanjutkan lagi mengenai untuk perhitungan retribusinya. Tadi untuk perhitungan retribusinya tadi sudah didapatkan biaya pengelolaan tanpa depresiasi sekitar sekian ya, sekitar 11. Dan kita coba hitung beban retribusinya tergantung dengan berapa besaran subsidi yang tersedia, mulai dari 20, 40, 60, dan 80. Jadi kita asumsikan yang kita gunakan asumsi subsidi pemerintahnya 60%, maka kita dapatkan subsidi yang harus disiapkan sekian, beban yang dibiayai masyarakat sekian. Dari situ kita dapatkan nilai satuan retribusi dari jumlah sampai nilai berapa, satuan retribusi untuk yang ton per meter kubik tadi juga sudah ada. Dari situ kemudian perhitungan tanpa subsidi silang terlebih dahulu. Ini penggunaan survei biasanya mengetahui dulu jumlah timbulan sampah dari setiap kategorinya. Jadi misalnya ini untuk kategori yang perumahan, untuk jumlah jiwanya ada 5, kemudian jumlah sampahnya sekian. Nanti tarif retribusinya kita dapatkan dari itu ya, satuan retribusi dikalikan dengan berapa jumlah sampah per rumahnya. Jadi itu kita akan dapatkan tarifnya sekian. Kemudian begitu pula nanti untuk perhitungan yang di hotel, di pertokoan, tergantung dengan timbulannya. Kemudian untuk yang penggunaan subsidi silang, penetapan kategori dan klasifikasi wajib retribusi. Jadi contohnya tadi ada perumahan, ada pertokoan, sehingga nanti akan ada pembagian kategori yang jelas. Kemudian dihitung juga data jumlah wajib retribusinya per kategori dan kelas tadi, kemudian dibandingkan satuan unit tarif retribusi antara kategori dan kelas. Kemudian dihitung total unit tarif dari perkalian jumlah wajib retribusi dengan unit tarifnya. Kemudian dijumlah seluruh potensi unit tarif bagi biaya pengelolaan yang harus ditanggung oleh masyarakat dengan jumlah unit tarif yang ada untuk mendapatkan unit tarif retribusi. Kalau dikalikan satuan tarif retribusi dengan satuan unit tarif per kategori dan kelas, dibulatkan dari angka tarifnya. Jadi nanti sebagai gambarannya nanti mungkin ya, mulai dari kelompok yang satu pemukiman pun nanti dibagi, ada yang kelas mewah, menengah sederhana, pertokoan pun juga sama, hotel pun juga sama, nanti akan dibagi-bagi masing-masing, dihitung dan memiliki akan nanti menggunakan tarif retribusi yang berbeda-beda. Sampai ke pedagang pasar, perkantoran, dan rumah makan. Sehingga nantinya akan didapatkan berapa biaya pengelolaan yang bersumber dari retribusi, biaya persatuannya sekian. Begitu kira-kira ya. Saya cepat saja karena agak pendek waktu kita, tapi nanti semoga bisa dibahas nantinya. Setidaknya materinya saya selesaikan dulu. Tapi ada yang ingin bertanya dulu kah? Atau ada yang memberikan tanggapan? Jadi saya tidak bisa hidup lagi. Kalau tidak ada, saya lanjutkan dulu. Selanjutnya kita bahas mengenai peran serta masyarakat. Jadi aspek peran serta masyarakat di sini yang pertama melakukan pemilahan sampah di sumber, kemudian pengolahan sampah dengan konsep 3R, kewajiban membayar iuran atau retribusi sampah, mematuhi aturan terkait dengan pembuangan sampah, menjaga kebersihan lingkungan, dan berperan aktif dalam sosialisasi pengelolaan sampah lingkungan. Rencana pengembangan terkait dengan peran serta masyarakat, yang pertama peningkatan peran masyarakat sebagai fondasi bangunan pengelolaan sampah. Dan kesadaran masyarakat harusnya dijadikan salah satu patokan terkait dengan keberhasilan juga pengelolaan persampahan. Rencana peningkatan meliputi penyusunan program untuk penyuluhan atau kampanye, pelaksanaannya, kemudian internalisasi penanganan sampah di kurikulum sekolah, apakah sudah ada,
Kemudian uji coba kegiatan 3R berbasis masyarakat dan replikasi pengembangan kegiatan 3R berbasis masyarakat untuk mencapai target yang telah ditentukan selama 20 tahun masa perencanaan, sekitar 20 sampai dengan 40% penurunan sampah yang terangkut ke TPA. Dan selanjutnya saya mungkin sedikit bahas beberapa penelitian yang dilakukan terkait dengan masyarakat. Jadi di sini cukup menarik penelitiannya karena membahas bagaimana persepsi masyarakat terkait dengan tingkat kekotoran. Jadi di sini dia mengklasifikasi persentase adanya sampah yang berserakan di satu lokasi ya. Jadi di sini membagi 1%, 3%, 5% sampai dengan 70-80%. Jadi di sini si peneliti ini ingin mencoba melihat persepsi masyarakat yang persen berapa sih sebenarnya sampah yang berserakan itu sudah perlu atau sudah wajib disapu atau sudah harus dibawa atau diangkut oleh petugas. Jadi di sini dia bisa mendapatkan bagaimana di persen berapa sih sebenarnya harus sudah mulai diangkut. Jadi misalnya di sini di sebelah kanan yang harus diangkutnya itu dia di persentase 70-80% itu hampir 80% ya, lebih dari 50% yang beranggapan kalau pada persentase yang 70 dan 80% itu sudah harus diangkut sampahnya. Sedangkan untuk yang harus disapu itu sebagian besarnya itu di yang 5% itu tadi yang ini ya. Ini tuh sudah harus disapu. Jadi dari sini pun sebenarnya sudah menunjukkan dari tingkat kekotoran sendiri pun itu sudah menjadi pertimbangan ya. Tapi mungkin ini bisa dilihat lagi ya, karena kita tidak tahu bagaimana persepsi masyarakat sekarang, dan saya rasa pasti akan perbedaan persepsi juga terkait dengan kebudayaan juga ya. Ini mungkin di Bandung, di Sumbar seperti apa lagi, di Bali seperti apa lagi, mungkin akan memiliki pertimbangan yang beragam atau yang berbeda juga nantinya. Kemudian terkait dengan pemisahan dan kaitannya dengan bagaimana kemudahan pengumpulan atau pengambilan sampah oleh pemulung, ya jelas ketika dia sudah terpisahkan antara yang basah dan kering, itu bisa lebih mudah dan lebih cepat dan lebih bersih juga dalam pengumpulannya nantinya. Dan bisa lebih banyak nantinya sampah yang dikumpulkan oleh mereka. Itu mungkin ya sedikit saja yang bisa saya bahas. Terakhir mungkin saya mau ada sedikit pertanyaan. Silakan nanti dicatat dan nanti dijawab dan dikumpulkan melalui tugas mandiri 7. Silakan disiapkan dulu kertasnya ya. Bisa ya? Bisa, Pak. Oke. Soal yang nomor 1, sebutkan peraturan perundangan terkait retribusi persampahan. Tadi saya sudah menyebutkan ada satu peraturan baru terkait dengan retribusi persampahan. Jadi nomor 1 disebutkan saja nama peraturannya. Sebutkan peraturan perundangan terkait dengan retribusi persampahan. Nomor 1, sebutkan peraturan perundangan terkait dengan retribusi persampahan. Nomor 2, sebutkan potensi pendapatan lain terkait dengan pengelolaan persampahan. Jadi seperti yang dari swasta tadi, dari mana saja potensi-potensi pendapatan yang bisa diperoleh terkait dengan pengelolaan sampah. Disebutkan potensi-potensi pendapatan pendanaan terkait pengelolaan persampahan. Sebutkan potensi pendapatan penyelenggaraan pengelolaan persampahan. Nomor 3,
Nomor 3, apakah biaya operasional dan pemeliharaan persampahan untuk pelayanan publik membutuhkan perhitungan biaya investasi? Jadi jawabannya nanti jawab iya atau tidak saja ya. Nomor 3, apakah biaya operasional dan pemeliharaan persampahan untuk pelayanan publik membutuhkan perhitungan biaya investasi? Nomor 3 itu, apakah biaya operasional dan pemeliharaan persampahan untuk pelayanan publik membutuhkan perhitungan biaya investasi? Nomor 4, yang terakhir, biaya penanganan sampah terdiri dari 2 jenis biaya tadi ya. Sebutkan kedua jenis biaya tadi. Jadi biaya penanganan sampah terdiri dari biaya apa saja? Ada 2 jenis biaya tadi yang saya sebutkan. Itu saja 4 pertanyaan. Kalau ada yang terlewat dan perlu saya jelaskan lagi silakan. Tapi nanti kalau sudah selesai dan habis Zoom-nya, kita bisa akhiri pertemuan kita pada kesempatan kali ini dan silakan bisa dikerjakan tugasnya tadi dari pertanyaan yang saya sampaikan sebelumnya. Ada yang perlu diulang pertanyaannya? Nanti recordingnya akan saya kirimkan seperti biasa untuk bisa disaksikan ulang. Sudah cukup jelas? Nomor 3 tadi apa, Pak? Putus-putus soalnya, Pak. Nomor 3, apakah biaya operasional dan pemeliharaan persampahan untuk pelayanan publik membutuhkan perhitungan biaya investasi? Jawabannya nanti iya atau tidak. Jadi nomor 3, apakah biaya operasional dan pemeliharaan persampahan untuk pelayanan publik membutuhkan perhitungan biaya investasi? Oke. Ada lagi? Kalau sudah tidak ada, kita akhiri dengan hamdalah. Silakan nanti dikerjakan tugasnya. Kita bertemu lagi pertemuan berikutnya. Saya harap kita sudah bisa presentasi nanti tugas besar. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.